Balapan di sirkuit Jerez akan digelar minggu ini. Tentu ini akan menjadi balapan yang memberikan ujian baru bagi semua pabrikan karena akhirnya musim balap kembali ke Eropa. Salah satu berita menarik sebelum menuju Jerez adalah KTM kini meletakkan tolok ukur baru bukan pada Acosta lagi, tapi pada Maverick Vinales. Apakah ini tanda bahwa Acosta akan pergi? Dan juga ada berita soal Zarco dan Honda dan kemudian Quartararo meminta hal yang mustahil kepada Yamaha. Apa itu? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pembalap pendatang baru KTM Maverick Vinales berhasil lolos kualifikasi 2 kali berturut-turut di Austin dan Doha. Serta dia mengamankan posisi ke-6 yang solid di grid di sirkuit internasional Losail. Sementara, rekan setimnya Enea Bastian ini di tim Red Bull KTM Tech 3 melanjutkan rangkaian posisi grid yang mengecewakan. Ke-20, 21, ke-17, kemudian ke-20. Ini adalah 4 posisi grid pembalap yang menempati posisi keempat tahun lalu di kejuaraan dunia sejak beralih dari Ducati ke KTM. Sebagai perbandingan, Vinales memulai dari posisi ke-18, 16, 10, dan 6, sehingga mencapai peningkatan yang signifikan. Tetapi Enea Bastian ini bukan satu-satunya pembalap pabrikan KTM yang tidak mendapatkan posisi start bagus di KTM. Brad Binder, yang notabene adalah pembalap kawakan KTM, yang memasuki musim ke-6-nya di MotoGP bersama KTM, sejauh ini mengawali balapan dari posisi mengecewakan, yaitu 14, 11, 16, dan 18. Sebuah tragedi bagi pembalap Afrika Selatan itu, yang telah menang bersama KTM di Brno pada tahun 2020 dan menjuarai GP Spielberg setahun kemudian. Tetapi tetap tanpa kemenangan selama hampir 4 tahun. Selisih waktu kualifikasi antara Vinales dan kedua rekan setimnya sangat besar. Binder tertinggal 1,448 detik dari waktu terbaik Marc Marquez. Sementara Enea Bastian ini tertinggal sebanyak 1,679 detik. Vinales hanya memiliki jarak 0,560 detik dari Marc Marquez. Bukan rahasia lagi bahwa dalam upaya untuk kembali memenangkan perlombaan, KTM dengan kuartet pembalap yang membanggakan total 71 kemenangan GP dan 5 gelar dunia, menghadirkan berbagai macam setup untuk balapan Grand Prix dan belum menemukan dasar yang benar-benar cocok untuk keempat pembalap. Setelah 2 tes musim dingin dan Grand Prix pertama, jumlah opsi teknis telah berkurang. Tegas Kepala Tim Tech 3 Hervé von Harel. Namun, keempat pembalap memiliki gaya berkendara yang sangat berbeda. Jadi para teknisi harus mendengarkan pendapat semua pembalap. Hingga GP Qatar, Pedro Acosta hampir selalu menjadi pemimpin KTM. Semua orang memperhatikan cara dia berkendara dan mendengarkan kata-katanya. Tapi, performa Maverick Vinales di Doha membuat kehadirannya semakin dikenal. Pedro bereaksi sangat positif terhadap performa Maverick dan semua pembalap KTM telah mempelajari data setup dan pilihan komponen Maverick dengan seksama. Kerja kolaboratif ini dapat membawa seluruh proyek ke tingkat berikutnya. Di setiap balapan, kedua tim memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhan masing-masing pembalap. Kepala kru Maverick dan Enea yang bertanggung jawab atas Brad dan Pedro melakukan hal yang sama. Tantangannya sekarang adalah mengekstrak informasi sebanyak-banyaknya dari keempat pembalap dan menentukan arah yang tepat untuk pengembangan lebih lanjut. Kecepatan tertinggi KTM milik Vinales yang mengagumkan ditunjukkan dengan jelas di lintasan lurus sepanjang 1,068 km di GP Qatar pada hari Minggu. Menurut pengukuran Dorna, Brad Binder mencapai kecepatan tertinggi di antara semua peserta balapan, yakni 361,2 km per jam, tapi hal itu mungkin juga berkat slipstream yang bisa memberinya keuntungan. Tim von Harel, Tech 3, tahu bahwa kecepatan tertinggi tidak selalu merupakan jalan terbaik atau paling pasti menuju kesuksesan. Hal ini telah disadari Ducati dari tahun ke tahun sejak memasuki MotoGP pada tahun 2003.
Mengingat pembalap tim LCR Honda Johann Zarco finish keempat di sirkuit Losail, meskipun lebih lambat sekitar 8,3 km per jam, muncul pertanyaan. Apakah KTM mungkin terlalu fokus pada performa tertinggi dengan RC16, sehingga mengabaikan kemampuan berkendara? Tidak, di era MotoGP saat ini, tidak pernah ada mesin yang terlalu bertenaga, kata Poncharal, yang sangat tidak setuju. Mark dan Pecco sepakat mengagumi kecepatan tertinggi Maverick setelah balapan. Selain itu, KTM tidak hanya mengesankan dengan tenaga mesinnya. Maverick juga mampu mengimbangi dengan sempurna di tikungan dan menyalip beberapa kali di zona pengereman. Ini berarti bahwa KTM memiliki penyaluran tenaga yang sangat baik dan stabilitas yang hebat di zona pengereman. Selain itu, Maverick terkadang keluar dari tikungan lebih baik daripada Mark dan Pecco. Jadi, dia juga memiliki banyak cengkraman pada sudut kemiringan maksimum. Pecco kagum dengan seberapa cepat Maverick mampu berakselerasi keluar dari tikungan. Jika Anda ingin mencapai performa seperti Maverick pada hari Minggu, mesin yang bertenaga saja tidak cukup. Paket motor kami mampu bersaing untuk posisi kedua di GP Qatar. Kami hanya dikalahkan oleh satu motor dan satu pembalap. Ini berarti kami memiliki paket yang kompetitif. Namun KTM kurang konsisten, terutama pada sprint 2025. Vinales dan Bastian ini sama-sama finish 4 kali tanpa poin. Dan Binder, yang finish ke-8 di Buriram pada hari Sabtu, hanya mencetak 2 poin di kejuaraan dunia dalam 4 sprint. Kekuatan Ducati adalah kecepatannya di semua lintasan dan dalam semua kondisi. Tahun ini, dia telah memenangkan semua balapan sprint dan MotoGP. KTM juga cepat di Texas. Sayangnya, kami tidak dapat mengubah performa ini menjadi hasil dan poin. Di Doha, kami sangat kompetitif dan finish kedua. Namun, regulasi tekanan ban membuat kami kehilangan poin. Sekarang, kami harus menunggu dan melihat apakah kami dapat melanjutkan tren positif dari 2 Grand Prix terakhir di sirkuit Jerez, Le Mans, Silverstone, Aragon, dan sebagainya. Wah, kini bukan Acosta lagi yang menjadi acuan tapi Vinales. By the way, banyak tim satelit yang bersinar di GP kali ini. Alex Marquez dari Gresini, Zarco dari LCR, Vinales dari Tech3, dan Ai Ogura dari Trackhouse. Seru nih. Nah, ngomongin soal tim satelit, berita kedua ini adalah tentang update dari pembalap tim satelit, Johann Zarco. Johann Zarco telah menjalani awal musim lebih baik bersama LCR Honda, dan merasa senang dengan apa yang sedang dia bangun dengan merek tersebut. Dengan kepercayaan diri yang terus meningkat di atas motornya, diskusi mengenai perpanjangan kontrak tampaknya on track. Setelah 4 balapan pertama musim ini, Ducati secara mengejutkan mendominasi semua kejuaraan. Mereka memonopoli 5 posisi teratas klasemen pembalap dan 3 posisi teratas di antara tim. Namun, yang sedikit lebih mengejutkan adalah fakta bahwa pengejar terdekatnya dalam klasemen konstruktor adalah Honda. Kemajuan signifikan pabrikan Jepang itu salah satunya berkat Johann Zarco di atas motor tim LCR. Dalam 4 balapan utama tahun ini, pria yang berada di urutan ke-6 dan pertama non-Ducati itu di klasemen menjadi wakil terbaik Honda dalam 3 kesempatan. Terlebih lagi, masing-masing dari 3 Grand Prix ini membuatnya berhasil meningkatkan hasil terbaiknya dengan RC213V, yang berpuncak pada finish kelima di Losail, yang bahkan berubah menjadi posisi keempat setelah Maverick Vinales terkena penalti. Zarco sangat senang dengan hasil ini, yang melebihi ekspektasi yang ditetapkan sebelum awal musim. Meskipun saya telah mengatakan bahwa saya ingin konsisten di 10 besar tahun ini, di setiap balapan, namun disinilah kami bahkan dengan plus-plus. Namun, Zarco tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali poin yang hilang akibat kecelakaan pada balapan utama di Amerika Serikat dan pilihan ban yang buruk saat sprint MotoGP Qatar. Saya kehilangan poin di Austin meskipun itu tetap merupakan balapan yang hebat. Kecelakaan itu tidak terlalu serius, tapi jauh dari lubuk hati saya, kehilangan 8 poin itu sedikit mengganjal perut saya. Dan juga karena gagal di sprint Losail karena pilihan ban. Dinamika positif ini memperkuat keputusan Johann Zarco untuk memulai petualangan bersama Honda setahun lampau yang membuatnya meninggalkan Ducati. Selama beberapa pekan terakhir, pembalap veteran ini bahkan telah berulang kali menelpon Honda untuk melihat kemungkinan perpanjangan kontrak, baik dengan LCR maupun tim resmi. Saat ini, diskusi dengan Honda cukup baik, sehingga saya bisa terus berkembang karena saya memiliki angin segar sejak pertengahan 2024. Dengan pemikiran ini, hasil di Losail cukup penting untuk terus menentukan masa depan bersama. Saya tahu saya melakukan hal yang baik bersama Honda, mengingat posisi saya dalam karir saya.
Saya ingin melanjutkannya. Dan saya kira Honda akan menjadi hal terbaik, ungkap Zarco kepada jurnalis MotoGP di Qatar. Dan berita ketiga, ada rekan senegaranya, Fabio Quartararo, yang meminta hal yang sepertinya mustahil untuk dikabulkan Yamaha dalam waktu dekat ini. Fabio Quartararo meminta Yamaha melakukan perbaikan untuk mengatasi kurangnya cengkraman M1, meskipun dia sadar bahwa perbaikan itu mungkin tidak akan tiba hingga setelah MotoGP Prancis. Fabio Quartararo tidak dapat mengulangi performa sprint race yang fantastis pada balapan utama MotoGP Qatar. Pembalap Prancis itu mengembalikan Yamaha ke barisan depan grid untuk pertama kalinya sejak Asen 2022 dengan menempati posisi ketiga di kualifikasi. Namun El Diablo menempati dirinya terkunci oleh rombongan pada hari Minggu setelah kehilangan 3 tempat di lap pertama dan hanya bisa melewati garis finish di urutan ke-8 yang menjadi ke-7 setelah Maverick Vinales terkena penalti karena tidak mematuhi peraturan tekanan ban minimum. Quartararo terpaut 12,8 detik di belakang pemenang balapan Marc Marquez. Di akhir balapan, pembalap asal Prancis itu menjelaskan bahwa awal balapan yang panjang itu selalu sulit. Hal ini membuatnya kesulitan di bagian akhir balapan dengan kurangnya cengkraman pada M1. Itu sulit. Beberapa lap pertama tidak terlalu menyenangkan. Pada dasarnya, kami memiliki masalah yang kurang lebih sama seperti biasanya ketika cengkraman rendah. Kemudian, kami sedikit lebih baik tapi semuanya sudah terlambat. Jadi sayangnya, saya tidak bisa melakukan lap pertama yang sama seperti saat sprint. Cara kami mengendarai motor juga menjadi sangat berbeda. Setelah itu, Quartararo menjelaskan bagaimana Yamaha mengalami kesulitan dalam pertarungan grup. Cara kami mengendarai motor ini, kami seperti terjebak. Semua pembalap yang menyalip kami karena jauh lebih cepat dari kami. Namun kemudian, saat dibutuhkan untuk merespon, kami tidak memiliki cengkraman, tidak memiliki tenaga, dan banyak melakukan wheelie. Jadi, sangat sulit untuk mempersiapkan diri untuk menyalip dan bisa berkendara dengan baik. Satu-satunya kekuatan yang kami miliki adalah mengerem dengan posisi motor tegak. Tapi, jika kami tidak bisa bersiap untuk menyalip, semua itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pembalap nomor 20 ini meminta pabrikan yang berbasis di Iwata itu untuk memperbaiki motornya agar bisa mendapatkan cengkraman yang lebih baik dan mengulangi masalah kronis yang dialaminya. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Dan hari Minggu ini, posisi 7 adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kita lihat saja di balapan-balapan berikutnya. Tetapi kami butuh suku cadang baru untuk mendapatkan cengkraman yang lebih baik. Kami tetap membutuhkan sesuatu untuk membuat kemajuan. Namun, sepertinya suku cadang itu tidak akan datang sampai pada tes Spanyol. Sepertinya akan lebih dekat ke Le Mans. Kami memiliki tes pribadi di Italia tepat setelah balapan. Dan kami akan melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Kami memiliki banyak suku cadang baru sebenarnya. Tapi kami tidak pernah menemukan apa yang kami inginkan. Itulah mengapa sangat penting bagi kami untuk meraih kemenangan di area-area di mana kami perlu membuat kemajuan. Saya ingin bertarung dengan para pemimpin sesegera mungkin. Tapi saya juga tahu itu akan memakan waktu. Setidaknya akan sangat menyenangkan untuk dapat berlaga lebih lama lagi untuk melawan mereka.